saya Nadia Lutfiana Putri dengan NPM 5118041 dari Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kromomikosis. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang pengertian kromomikosis. Kromomikosis atau kromoblastomikosis atau dermatitis verrucosa merupakan infeksi jamur kronis pada kulit dan jaringan subkutan yang disebabkan oleh inokulasi traumatik dari bentuk jamur berpigmen atau Dermatiaceus fungi yang masuk ke dalam dermis dari lingkungan sekitar. Gitu. Perkenalkan, saya Jihan Ahmad Zainuddin Arif, NPM 5118055, Prodi D4 TLM. Nah, saya akan menjelaskan karakteristik dan pertumbuhan kromomikosis. Jamur penyebab kromomikosis terdapat di tanah, kayu, dan tumbuhan yang telah busuk. Jamur ini tergolong Dematiaceae, berwarna gelap, coklat, sampai coklat kehitaman dan membentuk koloni filamen. Jamur ini hidup sebagai saprofit. Nah, saprofit itu suatu organisme yang mengambil makanan dengan mengurai sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Jamur ini hidup sebagai saprofit di tanah pada tumbuhan yang merupakan habitat alaminya. Spora masuk ke kulit melalui trauma seperti tertusuk duri atau tergores. Tidak diperoleh penularan dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indrayani, NPM 5118032, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Institut Kesehatan Raja Wali Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang epidemiologi kromomikosis. Dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah umur. Biasanya menyerang orang dewasa. Yang kedua adalah jenis kelamin. Frekuensi antara pria dan wanita itu sama. Yang ketiga adalah daerah. Biasanya lebih banyak pada daerah tropis dan subtropis dengan iklim yang panas. Yang keempat adalah kebersihan. Nah, hygiene yang kurang itu akan mempermudah terjadinya infeksi. Yang kelima adalah lingkungan. Lingkungan pertanian dan peternakan itu mempermudah perkembangan penyakit. Ini adalah penyebab kromomikosis. Kromomikosis disebabkan oleh jamur golongan Dermatiaceae, yaitu Cladosporium carioni, Pialapora verrucosa, Fonsecae pedrosoi, Pialapora compacta, Pialapora pedrosoi, dan H. compactum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Ferawati Sabrina, NPM 5118061, akan menjelaskan tentang gejala klinis dan tanda yang ditimbulkan dari kromomikosis. Gejala klinis yang ditimbulkan dapat bervariasi, akan tetapi yang paling sering berupa bintil-bintil yang kemudian meluas perlahan-lahan menjadi bercak dan timbul benjolan dan warna kulit kemerahan di area yang terinfeksi, dan semakin lama akan bertambah besar dengan permukaan yang kasar. Tanda yang ditimbulkan ditandai dengan pembentukan nodus verrucosa kutan yang perlahan-lahan sehingga akhirnya membentuk vegetasi papillomatosa yang besar. Pertumbuhan ini dapat menjadi ulkus atau tidak, biasanya ada di kaki dan tungkai, namun lokasinya di tempat lain pernah ditemukan, misalnya pada tangan, muka, leher, dada, dan bokong. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mina Sari Mukti, NPM 5118035. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala klinis awal mula
infeksi dari penyakit kromomikosis. Ada gejala klinis. Awal mula infeksi dari penyakit kromomikosis. Awal mula infeksi ini timbulnya lesi. Lesi awal berupa papul pada kromoblastomikosis. Lesi biasanya ditemukan pada daerah tubuh yang terekspos, biasanya pada kaki, lutut, tangan, muka, dan leher. Sebuah papul yang membesar secara perlahan kemudian akan membentuk suatu plak hiperkeratosis. Bisa dilihat gambarnya pada gambar kedua, itu ada gambar dari plak dari kromoblastomikosis. Pada beberapa lesi, plak ini datar dan menyebar secara lambat dengan skar di sentral lesi. Lesi awal dapat menjadi ulkus, kemudian setelah beberapa bulan atau tahun, terbentuklah massa hiperkeratosis yang besar dan biasanya memiliki ketebalan kira-kira 3 cm. Lesi ini biasanya memberikan rasa nyeri, kecuali jika terjadi infeksi bakteri sekunder, dapat menyebabkan gatal dan nyeri. Lesi satelit terbentuk akibat garukan dan mungkin dapat menyebar melalui jaringan limpatik ke tempat yang lebih jauh. Lesi awal dari infeksi biasanya ditemukan pada kaki, lutut, tangan, dan tungkai atas. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yopi Nur Hikmah, NPM 51180004, Prodi D4 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang patogenitas dari kromomikosis. Patogenitas dari kromomikosis. Penyakit ini dapat disebabkan oleh salah satu dari keempat jamur ini, yakni Phyllophora pedrosoi, P. verrucosa, P. compacta, dan Cladosporium carioni. Biasanya penyakit ini menyerang orang dewasa dengan frekuensinya sama pada pria dan wanita, dan lebih banyak terjadi pada daerah tropis dan subtropis dengan iklim panas. Higienitas yang kurang dapat mempermudah terjadinya infeksi ini, terutama pada lingkungan pertanian dan peternakan, di mana dapat mempermudah perkembangan penyakit. Perjalanan penyakit ini dapat diawali dengan masuknya jamur dari tanah melalui abrasi kulit, berkembang membentuk nodula-nodula yang selanjutnya menjadi lesi verrucosa yang menyerupai kembang kol. Infeksi ini sering menyerang tungkai bawah, terutama telapak kaki, punggung kaki, dan bokong, dengan gambaran effloresensi berupa nodula-nodula lentikular, sampai nular dengan permukaan yang kasar menyerupai kembang kol dan berbatas tegas. Di NPM 5118023. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan laboratorium kromomikosis. Di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan laboratorium kromomikosis. Gambaran histologi dari penyakit ini berupa origin body granuloma. Pada granuloma ini dapat ditemukan sel giant yang di dalamnya terdapat kumpulan-kumpulan dari sel jamur. Karena selnya berwarna coklat keemasan sehingga dapat dibedakan secara jelas di dalam infiltrat. Sel ini dipisahkan oleh septa yang tebal dan membentuk sel yang sklerotik. Dapat juga dilihat adanya pseudoepitheliomatous hiperplasia pada lapisan epidermis. Dan pada tempat yang lain terlihat eliminasi transepidermal dari sel-sel jamur yang dapat ditemukan pada stratum corneum, jaringan yang terletak di antara nodul-nodul granulomatous menunjukkan suatu fibrosis kronik. Gambaran histopatologi infeksi ini didapatkan dengan preparat pewarnaan hemolisin eosin dan gimsa, di mana pada epidermis ditemukan hiperkeatosis, akantosis, dan abses-abses kecil dikelilingi sel-sel datia. Di dalam abses dapat ditemukan elemen jamur yang berbentuk bundar, berdinding tebal, dan berwarna coklat. Ini bisa dilihat gambarnya. Perkenalkan, saya Gesundari Putri, NPM 5118007, Prodi D4 TLM. Ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang. Tipe dari jamur sklerotik atau moriporum dapat dilihat pada kulit dengan menggerok pada permukaan lesi, terutama pada area yang memiliki bintik gelap kecil pada permukaan kulit dengan menggunakan KOH 20%. Lesi ini juga dapat dibiopsi karena perubahan patologis dan adanya bentukan
sel muliporum yang khas. Pada kultur, jamur ini sangat mirip dengan gambaran makroskopis, membentuk suatu koloni hitam dengan permukaan yang halus. Diferensiasi yang akurat dari jamur-jamur penyebab ini sulit. Untuk pemeriksaan penunjang pada chromomycosis dapat dilakukan dengan preparat langsung dari kerokan kulit dengan KOH 20%. Dengan hasil ditemukannya elemen jamur berupa HIPA positif. Selain itu dapat pula dilakukannya biakan jaringan kulit pada agar sabourod dengan hasil adanya pertumbuhan koloni jamur setelah 2-3 minggu. Ini ada gambarnya ya.